Facebook Lina dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marika Utami, NIM 2519002. Saya dari kelompok 9 Ilmu Tasawuf TPIGB. Di sini saya akan mempresentasikan pada bab tasawuf akhlaki, dan saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu pengertian tasawuf akhlaki. Nah, di sini di makalah ini dijelaskan bahwa tasawuf akhlak itu adalah membersihkan tingkah laku untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Dan tasawuf akhlaki ini biasa disebut atau dinamakan tasawuf sunni. Dan tasawuf akhlaki itu merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak. Tokoh yang terkenal pada tasawuf akhlak ini adalah Hasan al-Basri. Tasawuf akhlaki sendiri biasanya itu disebut sebagai ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sifat mental dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Nah, maksudnya itu tasawuf akhlaki ini merupakan ilmu yang membahas tentang kesempurnaan atau kesucian jiwa. Dan tasawuf akhlaki ini bisa disebut juga sebagai tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Jadi untuk mempelajari ilmu tasawuf ini terdapat berbagai metode yang telah ditentukan, dan tasawuf akhlaki itu dapat mewujudkan hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan dari saya tentang pengertian tasawuf akhlaki. Selanjutnya yaitu prinsip ajaran di dalam tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki memberi pemahaman yang mendasar bahwa tidak akan berhasil pengendalian diri pribadi dan perubahan mental kalau hanya usaha dalam aspek lahiriah saja. Para sufi selalu mengutamakan latihan-latihan kerohanian dengan pengendalian nafsu dalam rangka pembersihan jiwa untuk dapat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang berorientasi kehidupan duniawi dan mengejar kesenangan dunia, mencintai dunia, merupakan hijab atau tabir yang menjadi penghalang antara manusia dan Tuhan. Suatu sistem yang baku dalam latihan rohani dan pengendalian nafsu dalam metode tasawuf akhlaki adalah pendidikan 3T, yaitu tahalli, tahali, dan tajali. Yang pertama yaitu tahalli. Sebelumnya apa sih tahalli? Tahalli adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan juga maksiat batin. Tahalli juga bermakna usaha maksimal untuk membersihkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kenikmatan dan kesenangan duniawi. Kiat utama untuk mencapai kesuksesan melakukan tahalli adalah dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berikhtiar melenyapkan bisikan hawa nafsu yang menipu. Menurut Sufi, kemaksiatan terbagi menjadi dua, yaitu maksiat lahir dan juga maksiat batin. Yang pertama adalah maksiat lahir. Maksiat lahir ialah segala sifat tercela yang dikerjakan oleh anggota lahir seperti tangan, mulut, dan mata. Maksiat batin ialah segala sifat tercela yang diperbuat oleh anggota batin, yaitu pekerjaan hati. Al-Ghazali menyebut al-muhlikat yaitu segala perilaku manusia yang dapat membawa kepada kebinasaan dan juga sebagai suatu kehinaan atau razilah. Bagi Imam Al-Ghazali, taubat adalah hal pertama yang harus dilalui oleh seorang salik. Dengan kata lain, tak ada salik yang tak melalui makom taubat ini. Inilah yang disebut sebagai fase tahalli, yaitu
mengosongkan diri dari dosa-dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama yang potensial mengotori hati seorang salik. Yang kedua yaitu tahalli. Tahalli, selesai menjalani fase tahalli, setelah itu salik memasuki fase tahalli, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Bukan hanya berakhlak baik kepada manusia, melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, salik harus menjalani makom-makom berikutnya seperti makom zuhud, sabar, syukur, tawakal, dan ridho untuk sampai kepada fase tajalli. Tahalli adalah menghiasi diri pribadi dengan kebaikan dan kebajikan, taat atas segala yang diajarkan agama, ketaatan atas syariat agama yang bersifat formal seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Akhlaknya menjadi tradisi dan kebiasaan yang melekat pada seluruh aspek hidupnya. Sifat-sifat yang baik datang, sedangkan sifat-sifat yang buruk itu harus menghilang. Hal itu adalah suatu perjuangan yang selalu diusahakan. Menurut Sufi, jasmani dan rohani yang sehat adalah langkah pertama dalam rangkaian perjalanan kehidupan spiritual yang lebih kuat dan sungguh-sungguh. Latihan untuk meningkatkan amalan-amalan keagamaan dengan riyadhah dan mujahadah bernilai spiritual yang cukup berat. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan menguasai hawa nafsu, menekan sampai ke titik terendah, atau kalau mungkin mematikannya. Jiwa manusia menurut Al-Ghazali dapat dilatih, dikendalikan, dikuasai, diubah, dan dapat dibentuk sesuai keinginan manusia itu sendiri. Metode tasawuf yang selanjutnya adalah tajalli. Nah, apa itu tajalli? Tajalli adalah terungkapnya nur gaib untuk hati seseorang mukmin, terbukanya hijab atau penutup yang selama ini melekat dalam sifat-sifat kemanusiaan atau basyariyah, dan sekaligus terang benderang memancar dari cahaya yang maha suci, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah nur atau cahaya langit dan bumi. Ayat tersebut merupakan landasan dari teori tajalli yang diyakini kaum sufi bahwa manusia akan memperoleh pancaran nur Allah dengan tajallinya Allah. Dengan logika, mustahil seseorang dapat menutup cahaya, sedangkan cahaya tersebut terpancar dalam segala yang tertutup. Apalagi Allah. Allah adalah cahaya seluruh langit dan bumi. Untuk tajalli inilah, para sufi mengadakan riyadhah atau latihan-latihan yang dalam bahasa Jawa disebut tirakat, yaitu tirakat jiwa untuk berusaha melepaskan dirinya dari sifat-sifat tercela atau takhalli dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji atau tahalli. Lalu memutuskan segala hubungan selain untuk mempersiapkan dirinya untuk menerima pancaran nur cahaya dari Allah yang disebut dengan tajalli itu tadi. Nah, para sufi yakin bahwa seseorang dapat memperoleh pancaran nur ilahiyah dengan proses takhalli atau membersihkan hati dari kotoran, dan tahalli dengan mengisi jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Selanjutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa dengan sifat tajalli, manusia dapat mengenal kedua aspek ma'rifat yang disebut dengan ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat zatnya Allah. Kedua ma'rifat ini tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu dhahir dan ilmu batin, yang dengan keduanya akan tercapai tujuan pokok manusia, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tokoh-tokoh dalam tasawuf akhlaki. Yang pertama adalah Al-Ghazali. Nama asli beliau adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, yang secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di kota bersejarah Ghazlah Tus Khurasan, sebuah kota di Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Sebelum menginjak usia 15 tahun, beliau menguasai bahasa dan tata bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih, serta aspek-aspek pemikiran dan puisi sufi. Pada tahun 17 tahun, Al-Ghazali berhasil menyelesaikan pendidikannya dalam bidang fikih
dan pulang ke TUS untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, menjelang usia 20-an, Al-Ghazali berangkat menuju Naisabur untuk mengejar pelajaran lanjutan dalam ilmu-ilmu keislaman. Nah, luar biasa bukan? Beliau yang dalam usia muda mampu menguasai berbagai cabang keilmuan. Semoga kita dapat meneladani beliau ya teman-teman. Nah, selanjutnya beberapa cara untuk merealisasikan dalam bertasawuf menurut beliau diantaranya adalah takhalli, tahalli, dan tajalli yang sebagaimana telah dijelaskan. Yang kedua yaitu Al-Qusyairi 376 sampai 465 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talha bin Muhammad An-Naisaburi. Al-Qusyairi lahir tahun 376 Hijriah di istiwa kawasan Nishabur yang merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Disinilah ia bertemu dengan gurunya Abdul Ali Ad-Daqqa, seorang sufi terkenal. Al-Qusyairi merupakan salah seorang sufi utama dari abad 5 Hijriah. Kedudukannya sangat penting mengingat karya-karya tentang para sufi dan tasawuf aliran Sunni abad 3 dan 4 Hijriah. Yang ketiga yaitu Hasan Al-Basri tahun 21 sampai 110 Hijriah. Hasan Al-Basri yang nama lengkapnya yaitu Abdu Said Al-Hasan bin Yasar adalah seorang Zaid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi. Beliau lahir dari ibu yang bernama Fairah, seorang hamba sahaya milik Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Yasar, keturunan Persia beragama Nasrani. Ayahnya adalah seorang budak yang ditangkap di Maisan yang di kemudian hari kemudian dimerdekakan oleh Said bin Sabit, sekretaris Rasulullah SAW dan sekaligus juru tulis wahyu. Karena itulah Yasar biasa dipanggil Yasar Maulia Zaid bin Sabit. Hasan Al-Basri tumbuh di kalangan orang-orang yang saleh, yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, yaitu di keluarga Nabi. Dia melanjutkan pendidikannya di Hijaz. Dia berguru dengan ulama-ulama di sana sehingga memiliki ilmu agama yang kepandaiannya diakui oleh para sahabat. Dialah yang mulai menyediakan waktu untuk memperbincangkan ilmu-ilmu kebatinan, kemudian akhlak dan usaha mensucikan jiwa di Masjid Basrah. Ajaran-ajarannya tentang kerohanian senantiasa didasarkan pada sunnah Nabi. Mengenai kelebihan lain Hasan, Abdul Qatta pernah berkata, "Bergula kepada Syekh ini, saya sudah saksikan sendiri keistimewaannya. Tidak ada seorang tabi'in pun yang menyerupai sahabat Nabi selainnya. Setelah melalui kehidupan yang dipenuhi untaian kalimat lembut dan indah, juga berbagi nasihat yang baik sepanjang zaman, pada malam Jumat awal bulan Rajab tahun 1010 Hijriah, Hasan Al-Basri memenuhi panggilan Robnya. Pagi hari tersebarlah berita wafatnya di tengah orang-orang sehingga Basrah bersedih karena kematiannya. Hasan wafat pada usia lanjut 86 tahun dan dimakamkan di Basrah.